Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Mala dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Bagi lovers yang punya pertanyaan, boleh disertakan di kolom komentar ini ya. Kita akan coba bahas dalam episode-episode yang berikutnya. Hari ini kita akan ngobrol tentang memakai pikiran yang baru dalam keluarga. Apa yang kita pikirkan akan menentukan bagaimana sikap, perilaku, kebiasaan, respon, dan gaya hidup kita. Oleh karena itu, penting sekali kita membuang semua asumsi yang tidak benar dalam pikiran kita dan menggantikannya dengan pikiran yang baru. Ya, benar sekali. Kita perlu membuang semua asumsi dan menggantikannya dengan pikiran yang baru. Jadi pikiran yang baru adalah pikiran yang didasari oleh kasih, yaitu tidak berasumsi, tidak menghakimi, dan tidak merendahkan pasangan kita. Tapi justru menghargai. Nah, lovers ini penting banget ya. Jadi pikiran yang baru itu menghargai, menghormati, dan membangun pasangan kita. Pada waktu dulu ketika kami mengalami masa yang sulit di mana suami saya sedang berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Nah, di saat itulah Tuhan mengajarkan kepada saya untuk memakai pikiran yang baru dalam melihat situasi kehidupan kami, yaitu supaya saya tidak berfokus kepada masalah yang ada, tetapi berfokus kepada Tuhan. Ya, kejadiannya suatu pagi pada saat saya sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja ya. Pada waktu itu saya kaget banget ketika mendengar istri saya tiba-tiba berkata demikian. Sayang, kamu ini suami yang diberkati Tuhan ya. Hari ini pekerjaan kamu berhasil dan kamu akan menjadi suami dan ayah yang luar biasa. Wow, itu kata-kata istri saya pada waktu itu tuh benar-benar memberi saya tuh seperti kayak kekuatan, semangat, dan membuat saya seperti disupport sekali dengan istri saya ini. Mungkin kalau saya mengumpamakan pada saat itu, saya merasa seperti burung Raja Wali. Nah, saudara bayangkan ya, lovers, burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayapnya. Wah, seperti sayapnya dikembangkan, siap dia naik terbang tinggi. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya perasaan saya. Jadi lovers, ini penting banget buat para suami khususnya ya. Bayangkan kalau pada saat itu istri saya cerewet. Ngomel-ngomel. Wah, udah deh. Pasti saya akan seperti burung Raja Wali yang kelepek-kelepek, yang gak berdaya, udah lemas ya. Udah gak bisa terbang tinggi deh. Lovers, kenapa saya bisa mendukung suami saya seperti itu? Sebenarnya pada waktu itu saya juga bingung. Dan saya juga nangis ya, karena saya seperti menghadapi satu tembok dan seperti tidak ada jalan keluar. Nah, satu-satunya jalan yaitu saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa dan membaca firman Tuhan. Lalu saya mendapatkan ayat ini. Wah, ini bagus sekali. Mazmur 128 ayat 1-4. Ya, dikatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya melihat dan menyadari bahwa suami saya ini orang yang takut akan Tuhan. Amin.
dan yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Amin. Di situ dikatakan berbahagialah dia. Maka firman Tuhan ini memenuhi pikiran saya. Jadi pagi itu firman Tuhan yang memenuhi pikiran saya, itulah yang saya katakan kepada suami saya. Lovers tahu nggak? Apa yang dikatakan istri saya tuh hari itu benar-benar terjadi loh. Iya, benar-benar terjadi. Jadi pekerjaan desain saya sebagai arsitek langsung disetujui dan langsung dibayar. Jadi hari itu sepertinya kayak ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan sepertinya semua dimudahkan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan saya ini, kita bisa menyadari betapa dahsyatnya ketika pikiran kita ini setuju dengan firman Tuhan ya. Dan ketika mulut kita juga memperkatakannya itu ya. Apa yang terjadi saudara? Sejak saat itu kami berdua mempraktekkan hal ini terus menerus, dan kami juga menjadikan hal ini sebagai suatu kebiasaan untuk kami memakai pikiran yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kami juga memperkatakannya. So lovers, supaya kita terus memakai pikiran yang baru, maka kita harus terus melatih dan mengisi pikiran kita dengan memikirkan hal-hal ini ya. Mari kita baca di Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, amin. Ya. Mari kita lihat di The Passion Translation dikatakan demikian. Jadi arahkanlah selalu pikiranmu pada semua yang otentik dan nyata, mulia dan terpuji, indah dan terhormat, murni dan kudus, penuh belas kasihan dan baik. Dan lekatkan pikiranmu pada setiap pekerjaan Allah yang mulia sambil selalu memuji Dia. Amin. Wah, bagus banget ya firman Tuhannya ya. Supaya kita memakai pikiran yang baru, kita melekatkan pikiran kita kepada hal-hal yang mulia. So lovers, supaya hari ini kita diingatkan kembali tentang semuanya ini, apa nih yang perlu kita ingatkan ya? Pertama, biarlah kita memakai pikiran yang baru ya. Karena pikiran yang baru adalah memperkatakan apa kata Tuhan atau firman Tuhan kepada pasangan kita dan keluarga kita. Jadi kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kemudian ketika kita memperkatakan apa kata Tuhan atau firman Tuhan, maka kita sedang memindahkan realita dan kehendaknya di surga terjadi di bumi dalam kehidupan pernikahan kita dan keluarga kita. Amin. Ya. Jadi ketika kita saling memakai pikiran yang baru, maka itu akan menghidupkan lebih lagi cinta di antara kita. Wah, coba lovers bayangkan bagaimana kalau di dalam pernikahan kita cinta itu jadi hidup, jadi bergairah dan bersemangat ya. So lovers, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bawa pernikahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di dalam Kristus kami sudah memiliki pikiran yang baru, pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu memakai pikiran yang baru dalam keluarga kami, yaitu pikiran yang sepakat dengan firman Tuhan, dan kami memperkatakannya kepada keluarga kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa semua yang baik yang menjadi realita dan kehendak Tuhan yang di surga terjadi dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Tuhan memberkati.
Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.